Lukas 15 ayat 11-32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus ketika pada waktu itu Tuhan Yesus dikritik, ya. Jadi konteksnya Tuhan Yesus pada waktu itu dikritik oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Kenapa engkau sebagai rabi, seorang rabi itu suci, ya, kenapa bergaul bahkan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa?" Ya. Dan kategori orang berdosa bagi orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus sudah jelas. Pemungut cukai, para pembunuh, para perampok, pencuri, para pelacur, pezina, dan lain-lain.
Itu yang dikritik oleh ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama pada Tuhan Yesus sebagai seorang rabi ya. Kenapa dia mau bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa? Dan jawab Tuhan Yesus kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan kepada murid-muridnya yang mendengar dengan sebuah perumpamaan anak yang hilang. Tapi sebenarnya perumpamaan sebelumnya ada dua yang mirip-mirip, yaitu perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Nah, sekarang apa yang menjadi pelajaran buat kita? Kita lihat dulu ya, pada perumpamaan sebelumnya, perumpamaan domba yang hilang, di mana Tuhan Yesus katakan ada 100 domba. Satu ekor domba hilang, si gembala akan mencari domba yang hilang itu. Dan ketika ditemukan, dia gendong, dia bawa pulang dan dia bersukacita. Terus perumpamaan yang kedua, seorang perempuan, seorang gadis yang dirhamnya hilang. Dia mencari pakai lampu karena jatuh ya. Dirham itu adalah hiasan anak perempuan di Yahudi yang akan dipakai pada waktu pesta pernikahan. Jadi sangat pentingnya, dirham itu biasa ada di topi calon pengantin. Jadi kalau ada satu yang jatuh, sudah tidak bagus lagi itu topi pengantinnya. Jadi gadis itu akan mencari dan menemukan dirham itu. Dan dia bersukacita karena dia akan pakai pada pesta pernikahannya nanti. Dan perumpamaan yang ketiga yang mirip-mirip yang kita bahas dari pembacaan tadi, yaitu anak yang hilang. Ya, apa bedanya? Kalau perumpamaan domba yang hilang, domba yang dicari ya, domba yang dicari oleh gembala. Ya, karena dombanya tidak tahu pulang ya, jadi si gembala harus cari itu. Terus kedua, dirham yang hilang itu kan benda mati. Itu dirham itu hiasan di topi gadis yang akan menikah. Dia jatuh karena kurang hati-hati dan si dirham itu kan tidak bisa kembali. Jadi si anak gadis harus cari. Jadi dua perumpamaan sebelumnya, si gembala dan si gadis yang menggambarkan sebagai Tuhan, dan domba yang hilang dan dirham menggambarkan orang-orang yang berdosa yang dicari oleh Tuhan dan dibawa pulang lagi. Domba kan gak bisa kembali. Jadi gembala yang adalah Tuhan Yesus sendiri mencari itu orang-orang berdosa. Begitu juga dirham, gadis itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang mencari dirham yang jatuh, yaitu orang-orang yang berdosa yang tidak bisa kembali lagi, dia tidak tahu bagaimana. Nah, terbalik, bukan terbalik ya, kalau di anak yang hilang itu tidak dicari. Kenapa? Karena dia seorang manusia, dia tahu pulang ya. Dia tahu kalau sudah hilang kembali ke rumah bapaknya, dia tahu lah ya. Dan pembacaan firman Tuhan tadi kita lihat di situ seorang bapa yang adalah gambaran Allah Bapa di sorga ya, punya dua anak, yaitu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak sulung dan bungsu ini adalah gambaran kita manusia. Dan kita akan lihat kita masuk di kategori anak sulung atau anak bungsu. Nanti kita tahu setelah mendengarkan membahas perumpamaan ini ya. Anak yang bungsu datang kepada bapaknya menurut cerita perumpamaan Tuhan Yesus tadi, dan dia meminta warisannya untuk dibagi sekarang. Kalau di Indonesia itu tidak sopan ya, karena bapaknya belum meninggal ya. Tapi di Yahudi itu wajar. Kita lihat di Perjanjian Lama, Abraham sudah bagi-bagi warisannya sebelum meninggal. Ishak juga demikian. Jadi buat bangsa Yahudi itu bukan salah. Tapi buat kebudayaan bangsa Indonesia itu pasti ditentang. Karena seakan-akan menganggap bapaknya cepat mati saja. Jadi bagilah warisan. Nah, itu menandakan budaya tiap-tiap bangsa berbeda ya. Kita kembali ke perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan sesuai dengan budaya di Israel ya.
Si bungsu meminta bagian warisannya dan si bapak kasih. Ini warisanmu. Dan warisannya itu berupa harta yang banyak. Dia jual dan dia jadikan uang. Kemudian dia pergi merantau. Dan di tempat perantauannya dia pakai foya-foya. Sehingga kekayaannya itu habis. Harta warisan yang dia sudah uangkan itu habis. Sehingga untuk makan dia pergi cari pekerjaan. Dan dia mendapatkan pekerjaan oleh seorang majikan apa? Menjaga babi. Nah, buat orang Yahudi kan menjaga babi tidak boleh ya, haram ya. Tetapi ada maksud Tuhan Yesus dalam cerita ini ya, bahwa dalam keadaan terpaksa akhirnya si bungsu itu pergi bekerja menjaga babi. Kalau kita bawa ke keadaan sekarang mungkin itu kan dilarang di bangsa Yahudi. Kalau kita sekarang mungkin sama, kita pergi cari pekerjaan apa? Menjual narkoba, kita korupsi dan lain-lain yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itulah arti si bungsu menjaga babi ya. Dan kemudian waktu dia menjaga babi pun dia kelaparan sekali, dia menderita sampai dia mau makan itu sisa-sisa makanan babi, ampasnya. Wah, tapi tidak dapat juga. Jadi betul-betul si bungsu ini menderita ya. Kemudian dia sadar, wah, kalau di rumah bapakku, pembantu-pembantuku, asisten rumah tanggaku makan berlimpah-limpah. Saya di sini menderita, lebih saya pulang deh. Saya kembali ke rumah bapak dan saya akan berkata sama bapakku demikian. Papa, saya memang sudah berdosa sama papa. Saya sudah berontak, saya sudah berdosa kepada papa dan sorga. Saya tidak pantas lagi jadi anakmu. Biar saya jadi pembantumu saja. Saya jadi pembantu rumah tangga. Kemudian dengan pikiran itu dia bangkit, dia pulang. Dan ketika masih di jalan, menurut cerita perumpamaan tadi, si bapak sudah lari menyongsongnya. Menyongsong si anak yang hilang ini, anak bungsu ini. Dan ketika itu anak berkata, Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapak dan sorga. Dia baru mau bilang, aku tidak pantas jadi anak Bapak. Si Bapak sudah memotong kata-katanya. Dia panggil hamba-hambanya, kasih pakai jubah yang bagus. Pakaikan cincin di jarinya. Dan pakaikan kasut atau sepatu yang baru. Apa artinya ini? Artinya bapaknya ini tidak melihat kesalahannya lagi. Tidak melihat pemberontakannya, sudah minta warisan, pergi foya-foya. Tapi bapak itu penuh kasih. Jadi intinya perumpamaan ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu satu dengan Bapa yang mengasihi orang-orang berdosa. Itulah alasannya Tuhan, dia bergaul dengan orang-orang berdosa, para penjahat, para pelacur, pesina dan lain-lain. Itu yang dikritik oleh orang Farisi, ahli Taurat. Dan Tuhan jawab, inilah Bapa Sorgawi yang mengasihi orang-orang berdosa. Nah, jadi pelajaran buat kita ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal soleh kita dikasihi Bapa, bukan. Kita dikasih Bapa karena memang Bapa mengasihi kita sebagai anak-anaknya, dan itu tidak murah. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus, anak satu-satunya Allah Bapa yang sudah berkorban di kayu salib di Bukit Golgota. Jadi kita dikasih Bapa, kita mendapat keselamatan, hidup yang kekal, bukan murahan ya. Itu dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus, yang kalau arti rohaninya ya, istilah rohani, itu kakak sulung kita. Kita adik bungsunya Tuhan Yesus ya. Dia sudah rela berkorban di kayu salib di Bukit Golgota supaya hubungan kita dengan Bapa pulih kembali. Kita dikasih jubah yang baru. Artinya hidup kita dipulihkan, tidak menderita lagi, tidak pakaian compang-camping seperti si bungsu. Dikasih pakai cincin,
Cincin itu artinya apa? Martabatnya dinaikkan kembali. Dikasih pakai sepatu yang baru. Artinya kita ingat kata Yohanes Pembaptis, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya martabat anak bungsu yang sudah berfoya-foya dan sudah menderita sampai makan ampas babi, bapaknya pulihkan. Jadi apa kita punya pelajaran sekarang? Yaitu pertama, Bapa dalam perumpamaan itu adalah Bapa sorgawi yang mengasihi kita. Anak sulung dan anak bungsu itu adalah gambaran kita manusia, ya, termasuk kita ya. Dan selanjutnya waktu bapaknya suruh hamba-hambanya potong sapi yang gemuk dan masak kita pesta. Dan sedang pesta makan yang bersukacita itu, anak yang sulung pulang dari kebun, dari ladang. Dia memang pekerja yang keras ya. Dan dia dengar kok ada bunyi musik, ada tari-tarian di rumahnya. Dia tanya sama pembantu-pembantu rumah tangganya, ada apa ini? Pembantunya bilang, adikmu yang bungsu sudah pulang ke rumah. Ya, jadi ayahmu menyuruh kita potong lembu, kita pesta. Terus si sulung marah, marah tidak mau masuk ke dalam rumah bapaknya itu. Istilah sekarang dia merajuk ya, dia jengkel. Kemudian bapaknya malah yang keluar. Bapaknya mengajak anak sulung itu, mari masuk. Adikmu yang dulu sudah mati sekarang sudah hidup kembali. Adikmu yang dulu hilang sudah pulang. Jadi bagi bapak, anak yang hilang itu sudah mati ya, tetapi bangkit lagi. Ini sebenarnya menjadi nats kita hari ini. Yaitu anak yang hilang itu yang tadinya dianggap sudah mati oleh Tuhan, sudah bangkit kembali. Nah itu sebenarnya yang menjadi pokok renungan kita. Tetapi apa jawab si anak sulung? Bapak, aku sudah taat sama Bapak. Aku sudah rajin kerja di ladang. Tetapi seekor anak kambing pun Bapak tidak pernah potong buat saya pesta dengan teman-temanku. Apa jawab si Bapak? Anakku, kau tinggal bersama aku. Jadi semua milikku adalah milikmu. Dan dia lupa lagi si anak sulung bahwa berkat anak sulung double, 2 kali lipat daripada si bungsu yang pergi itu. Ini yang dilupakan anak sulung. Nah apa artinya bagi kita? Apakah kita masuk kategori anak sulung atau anak bungsu? Sebab anak sulung ini dia katakan kepada bapaknya, saya sudah rajin. Artinya kalau dibawa ke sekarang, saya sudah rajin ibadah Tuhan. Saya sudah rajin melayani di gereja. Kok Tuhan tidak berikan saya rezeki seekor kambing untuk saya potong pesta-pesta? Kita lupa Tuhan bilang, kalau kita anak Bapa dan kita mengaku anak sulung Bapa, berkat kita double ya dibandingkan anak bungsu. Dan apa yang menjadi milik Bapa di sorga menjadi milik kita juga. Efesus 6 berkata, seperti Tuhan Yesus kita pun hidup di dunia demikian. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup di sorga berlimpah-limpah, harusnya kita hidup di dunia berlimpah. Tapi banyak anak Tuhan, orang percaya, hidupnya menderita. Kenapa? Karena dia tidak mengerti berkat Tuhan yang berlimpah ini. Akhirnya dia ditipu oleh iblis. Oh iya, memang saya menderita. Padahal Tuhan bilang, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik kita harus imani ya. Meskipun keadaan dunia susah, hari-hari semakin jahat, tetapi Tuhan kita tidak tergoyahkan ya. Dan kita sebagai anak-anaknya juga jangan goyah. Kita harus klaim bahwa kita punya hidup tidak menderita. Kita tidak makan ampas babi ya. Kita hidup berkelimpahan. Karena itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan Yesus ya dan amin. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan arti dari perumpamaan anak yang hilang. Jadi menurut saya anak yang hilang itu ada 2 ya. Si sulung yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah rajin ibadah, tapi dia hilang.
Dia tidak sadar apa dia punya hak, apa dia punya otoritas. Dia lupa, malah dia mengeluh sama bapaknya. Jadi jangan kita seperti anak sulung yang terhilang ini ya. Kalau anak bungsu jelas hilang karena dia berbuat kesalahan banyak ya. Dia foya-foya dengan harta warisan dan sampai dia menderita kelaparan. Jadi lebih banyak salahnya anak bungsu ini ya. Tetapi baik yang sulung dan bungsu tetap dikasihi Bapa. Itu sebabnya kita dikasihi oleh hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu bukan murahan, saya tekankan lagi. Anugerah Tuhan ini dibayar mahal oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita hidup selamat, masuk surga, dan saat ini di bumi kita hidup berkelimpahan, bukan menderita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua sekalian. Dan Oma Palar akan melanjutkan untuk melengkapi perumpamaan anak yang hilang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah yang menonton, dan teman-teman tim Warlock. Kita ketemu pada siang ini dan saya melanjutkan menambah sedikit apa yang tadi Opa katakan mengenai perumpamaan anak yang hilang. Ya, kita mendengar di sini kata anak. Saya tidak menjelaskan apa-apa lagi, tapi di sini anak. Ya, kalau saya melihat, saya merenungkan pembacaan hari ini adalah mengatakan hubungan. Bagaimana hubungan itu berlaku di dalam satu keluarga. Ini ada bayangannya itu untuk kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tetapi ada bayangan juga bagaimana Tuhan sebagai Tuhan kita yang kita katakan kita anak dan kita memanggil dia Bapa. Itu membicarakan hubungan kita terhadap keluarga kita dalam dunia dan kita terhadap Tuhan. Dan Tuhan menggambarkan bagaimana status hubungan Tuhan sebagai Bapa yang kita panggil dan kita anak-anaknya. Ya, itu yang paling inti sebenarnya dalam pembacaan perumpamaan pada siang ini. Pembacaan ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga membentuk keluarga yang Tuhan sendiri dengan tangannya membentuk manusia dimulai dengan satu keluarga. Pembacaan anak yang hilang. Bagaimana meletakkan keluarga itu pada pandangan mata Tuhan. Tetapi pada perumpamaan yang Tuhan berikan ini, anak yang hilang, ada sesuatu yang miss di dalam keluarga. Tapi Tuhan mau menyatakan bagaimana pribadinya di dalam apa yang dia bentuk. Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Anak yang hilang. Di dalam Tuhan tidak ada anak yang hilang. Tidak ada hal yang mengatakan demikian. Tetapi itu ada di dunia, hilang bukan karena Tuhan. Hilang sesuatu yang melanggar aturan sehingga hilang. Saya ambil analisanya saya di situ, saya renungkan. Kenapa sampai terjadi? Sebenarnya Tuhan memberikan perumpamaan ini untuk mengabarkan pada anak-anaknya waktu itu, yaitu murid-muridnya dan apa yang Tuhan katakan ada pengikutnya di situ. Sebenarnya itu gambaran kita. Yang lebih luas lagi, itulah kita yang kita katakan Bapa. Bapa adalah Tuhan sendiri. Di situ menyatakan kasihnya. Ya. Tetapi di situ ada kasihnya, tetapi dengan kebebasan yang dia berikan. Dua anak, yang sulung dan yang bungsu, lebih masuk lagi ke dalam.
Kenapa harus yang bungsu bukan yang sulung? Saya renungkan di situ. Kalau mau renungkan ini panjang, bisa diambil dari sudut pandang apa? Ya. Yang sulung dan bungsu, tapi dilihat dengan mata kita ada di dunia. Ya. Kita melihat di situ. Kita di dunia, tapi mata kita adalah mata Tuhan. Kalau kita lihat itu kita dengan mata Tuhan, kita tahu hubungan kasih yang luar biasa. Tapi kalau kasih yang Tuhan berikan perumpamaan ini, kita melihat dengan mata dunia, itu ada dosa di situ. Harta. Sekarang kita mau katakan itu harta. Harta pandangan kita apa? Harta dunia kah? Atau harta rohani? Itu bebas. Saya percaya masing-masing. Bapak, Ibu, saya pun demikian. Saudara-saudara di rumah. Kita mau melihat ini lebih fokusnya di mana? Karena itu pasti ada kaitannya dengan pribadi kehidupan kita. Tapi di sini saya mau mengatakan kasih Tuhan. Kasih seorang bapak. Sampai terjadi sesuatu yang miss dengan masalah hubungan ini bapak dan anak, tetap bapak di dalam kasihnya. Dia juga mengasihi anaknya. Dia juga tahu sampai di mana sudah waktunya aku memberikan warisanku. Saya renungkan sampai di situ. Seorang bapak di dunia pun demikian. Saya percaya waktu anak meminta, mereka berdua sudah dewasa untuk meminta. Tidak mungkin mereka masih anak-anak itu meminta. Mereka sudah dewasa, melihat kehidupan dan melihat kehidupan di mana hak saya dan bukan. Ya. Tetap bapaknya mengerti. Tidak ada di situ jelas karena ini, tapi dia tahu waktunya dia memberikan warisan. Begitulah Bapak kita di surga. Kalau waktunya dia memberikan warisan yang kita ambil, sebagai saya ambil dulu dari sudut pandang rohani. Wow, warisan. Itulah yang banyak orang sekarang anak Tuhan punya. Warisan itu bisa menentukan dunia. Saya tidak panjang di situ. Tetapi dalam menjalankan ini warisan, saya tidak panjang di situ. Pasti Bapak Ibu bisa merenungkan. Terjadi tarik menarik, bertolak belakang. Bapak Ibu bisa merenungkan itu di rumah. Ya, itu seorang bapak jasmani, apalagi bapak rohani. Karena saya beberapa kali saya menyatakan rohani itu tinggi, dia akan mempengaruhi jasmani. Nah, statusnya kita bicarakan bapak rohani. Itu Tuhan menggambarkan sebenarnya dirinya. Apapun yang kamu mau saya berikan selama kalau memang waktunya. Tetapi kita yang menjalankan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan di luar daripada apa yang Tuhan mau. Yang bungsu dalam hal ini, kalau yang tulung dan bungsu, ya tetap sama. Setelah menerima warisan, yang satu ya jalan. Saya tidak menerangkan itu karena itu secara manusia ya. Dua-dua jalankan secara manusia. Yang satu kelihatan enak. Tidak ada yang tindakan yang sangat nyata sekali, ya melawan dari apa yang sebenarnya. Yang anak diam, tapi pada akhirnya kecewa juga. Saya tidak kupas di situ. Saya mengerti, saya percaya pasti Bapak Ibu mengerti ini. Tapi yang saya mau katakan, yang bungsu dan sulung itu sama. Ya, yang sulung kita lihat enak, sabar. Yang bungsu, wow. Tapi dua-dua dengan karakternya. Dan pada akhirnya kita lihat bungsu dan sulung sama aja. Tidak ada yang paling dan yang tidak. Dua-dua ada di situ. Apa Bapak Ibu?
semua ada dua kehidupan dunia. Uang, harta, kedudukan yang sulung. Rendah hati mau menerima. Tapi saya percaya karena itu karakternya. Karakter yang bungsu demikian juga. Karena karakternya. Tapi kalau kita renungkan dalam-dalam, kalau karakter ini dipakai benar-benar dengan jalur Tuhan, tidak ada demikian. Tidak usah kita di surga. Buah-buah surga, yaitu Roh Kudus, bekerja di dalam kehidupan kita. Yang generasi ini sudah terima. Terimanya dengan cuma-cuma, tidak ada syarat. Tapi begitu bebasnya manusia. Ya. Sebenarnya Tuhan mau nyatakan dalam perumpamaan ini. Hati-hati. Kalau kamu menjalankan kasihku, tidak dengan aku, begini yang terjadi. Aku berikan. Hatiku demikian. Tidak melanggar. Warisan memang kamu terima. Tetapi jalan mengambil warisan itu, memegang warisan itu, di sini tidak ada. Tidak ada Tuhan, saya mengatakan di dalam pembacaan selanjutnya tidak ada. Semua menerima. Yang masing-masing yang tua menjalankan biasa. Tidak ada kata di situ karena ada mau katakan syarat atau bagaimana, tapi tidak ada gambaran. Syukur aku terima, tidak. Masing-masing berjalan. Nah, kita sendiri lihat. Mari kita renungkan, ya. Kedudukan dan harta. Renungkan ini, ambil, simpan dan renungkan. Kita masih ada di dunia. Jadi saya kesimpulan Bapak Ibu, tetap waktu kita terima warisan, tetap kita bergantung pada Bapa kita yang memberikan warisan. Disinilah kuncinya. Mari kita renungkan dalam-dalam perumpamaan ini. Saya tidak kupas yang lain-lain, orang Opa sudah katakan. Tapi intinya situ. Kenapa bukan bukan anak sulung tapi bungsu? Itu menyangkut pribadi karakter. Bisa kalau dibawa, saya ulangi aja. Tetapi saya mau katakan yang inti, bagaimana kasih Bapa. Bapa dunia pun demikian, harus. Bapa, apalagi Bapa yang di surga sedang memberikan contoh. Sebenarnya Bapa di surga mau katakan, setelah kamu menerima warisan yang aku berikan, setelah kamu menerima warisan karunia-karunia, tetap bergantung dengan aku. Akulah adalah kunci dari semua warisan. Ini membaca perumpamaan ini sebenarnya menegur kita. Setelah kita dapat karunia warisan, Bapak Ibu, jangan kita lari daripada Bapa atau Tuhan Yesus atau Yahweh, apa semua bahasanya, tapi itu Tuhan yang berotoritas memberikan itu, kita lupa dia setelah kita pegang karunia itu, karunia warisan. Tapi Tuhan bawa dengan cara dunia. Ya, itu saja saya pembacaan firman Tuhan hari ini. Kasih bagaimana kita contoh. Bagaimana setelah kita menerima warisan, jangan keluar ya, dari jalur yang Tuhan minta. Hubungan selalu ada. Hubungan selalu ada. Karena di sini saya katakan kita generasi hari zaman. Di sini yang iblis selalu cari mau jatuhkan. Bukan jatuhkan warisan yang tidak bisa. Apa yang Tuhan beri tetap ya dan amin. Tetapi yang mereka rusakkan apa? Kita yang menerima warisan itu. Kita harus jaga kehidupan kita. Bapak Ibu, saya sedikit banyak pengalaman di sini. Jadi sedikit saya merenungkan kehidupan pelayanan dan saya sendiri dan keluarga, sedikit agak karena mengalami. Jadi enak untuk mengatakan karena pengalaman begitu banyak ya. Yang saya katakan intinya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dia berikan warisan, pakai warisan itu bukan karena kita ahli, sudah ahli oke. Kadang-kadang kita terhanyut di situ. Aku kan bisa, aku kan punya karunia. Tuhan kan sudah percaya, tidak bisa Bapak Ibu. Harus kembali, bahkan yang sepele pun kita tahu orang itu begini-begini dalam pelayanan, tetap kita izin dengan Tuhan. Karena kita terbatas. Tuhan kita yang bisa melihat ke depan dan ke belakang, kiri kanan.
Ya, saya tidak panjang di situ. Kalau saya mau kasih panjang-panjang sekali, tapi saya percaya Bapak Ibu mengerti hal ini. Kasih, tetap kasih, yang kita panutan adalah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dunia hancur, ya, tapi kita tidak boleh hancur karena ada Bapa kita yang kasih, ya. Dan Dia akan terima kita pada akhirnya walaupun kita sudah salah. Di situ mengatakan Dia waktu melihat, Dia tidak jalan cari, tapi Dia punya roh menunggu setiap hari di atas soto rumah. Itulah firman. Dengan doa saya percaya. Doa itu menggerakkan. Akhirnya anak itu datang. Datang dengan, dia tahu, dia sadar. Dia salah, dia tahu. Tetapi karena Tuhan, Bapaknya berdoa terus, kegerakan roh itu di alam roh mengorek anaknya. Sampai dia berani, biarlah aku datang. Mau dijadikan apapun di rumah, aku mengaku Tuhan. Dan saya percaya dia datang itu juga Tuhan punya rencana. Tuhan bebas, tapi bagi anak ini, karena perumpamaan ini anak-anaknya, bukan di luar Tuhan, ya. Di luar, kita tidak bicara di luar Tuhan. Bagi anak-anaknya adalah kita sendiri. Dan semua itu dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kamu jalan pulang karena sudah ada pengakuan. Yang bungsu, aku sudah berdosa kepada Bapa. Pengakuan itu yang menggerakkan Tuhan. Oke, pulang. Tapi sebelum pengakuan, dia kan setengah mati. Coba kita teliti dalam firman. Dia ingat semua. Ingatnya semua apa? Dunia, harta, makan enak. Itu yang dia ingat. Tapi penderitaan makin tajam. Makin segala macam dia alami. Langsung dia bilang, aku pulang pada Bapa. Tapi dengan segala kerendahan hati, iya Tuhan, aku salah. Itu Tuhan bawa. Tapi yang paling utama pengakuan. Ya, firman yang setiap hari kami bawakan. Pengakuan. Yang itu yang Tuhan tunggu. Hanya itu saya bisa bawakan. Singkat, tapi saya percaya. Bapak Ibu dengan urapan yang besar dari Tuhan bisa mengerti ini lebih dalam. Roh Kudus akan memberikan pengertian jauh-jauh lebih banyak. Karena firman hari ini sungguh kaya dengan kehidupan kita untuk mempraktekkan, dan kehidupan kita itu juga menyadarkan kita bahwa Bapa kita di surga melihat semuanya. Saya berdoa Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu di rumah. Saat ini siapapun yang menonton ada urapan besar untuk melihat perumpamaan hari ini, karena hari ini adalah membicarakan kehidupan kita yang tetap harus bergantung pada Tuhan Yesus. Itu saja. Terima kasih. Kiranya kita bertemu di minggu depan. Maranatha. Amin.